Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penelitian kuantitatif komparasi. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada dosen kami, yaitu Ibu Ratnasari, selaku dosen yang kami hormati, yang telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi di depan teman-teman semua. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3, yaitu ada Putri Sofia, ada Novia Uning, ada Emma Lestari, ada Tanti Widya Astuti, ada Putri Oktaviani, ada Tasya, ada Kuncoro, ada Arum, ada Mbak Kartika Sari, dan ada saya sendiri. Langsung saja, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian penelitian kuantitatif komparasi, yaitu komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan. Begitu pula dengan dalam bahasa Inggrisnya comparison, yaitu perbandingan juga. Nah, menurut Winarno Surakamat dalam buku pengantar pengetahuan ilmiah di bukunya tahun 1986 di halaman 84, komparasi itu sendiri adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memiliki faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu faktor dengan faktor-faktor yang lainnya. Terus yang kedua, ada menurut Nazir di buku tahun 2005 di halaman 58. Nah, penelitian kuantitatif komparasi ini adalah sejenis penelitian deskriptif. Nah, yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena-fenomena tertentu. Terus yang ketiga di sini ada menurut Suharsini Arikunto. Nah, penelitian kuantitatif komparasi akan dapat menemukan persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, terus tentang ide-ide, terus tentang kritikan terhadap orang lain, kelompok, terus ada suatu ide atau suatu prosedur kerja. Nah, penelitian kuantitatif komparasi ini adalah dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau ide-ide lain. Dan yang keempat di sini ada menurut Sugiono. Nah, menurut Sugiono, penelitian kuantitatif komparasi adalah dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Nah, digunakan untuk apa? Untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Terus dengan tujuan apa? Untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dari keempat penjelasan di atas, intinya penelitian kuantitatif komparasi ini merupakan penelitian yang berfungsi untuk mencoba atau mencari dan memecahkan sebuah permasalahan dengan mencari asal muasal faktor dan akibat yang terjadi pada target penelitian, dengan mencari persamaan dan perbedaan dengan masalah yang satu dengan masalah yang lain. Dan penelitian kuantitatif komparasi ini bersifat apa? Bersifat ex post facto. Apa itu ex post facto? Ex post facto yaitu pengumpulan data yang dilakukan setelah peristiwa terjadi. Nah, penelitian mencari beberapa akibat yang muncul dan mengujinya dengan cara menelusuri kembali pada masa lampau yang menyelidiki tentang hubungan sebab dan maknanya. Cukup sekian dari saya pengertian-pengertian, dilanjutkan dengan ciri-ciri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri penelitian komparatif. Di sini kami mengambil 3 ciri penelitian komparatif. Yang pertama,
Penelitian komparatif merupakan dua atau lebih objek yang berbeda. Yang kedua, penelitian komparatif ini bersifat ex post facto, yang artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipermasalahkan terjadi. Artinya permasalahan itu telah berlalu. Yang ketiga, peneliti mengambil satu atau lebih akibat dan menguji data itu dengan menelusuri kembali ke masa lalunya untuk mencari sebab-sebab, hubungan, dan maknanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penelitian kuantitatif komparasi. Nah, dari tujuan ini itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu untuk membandingkan persamaan serta perbedaan beberapa sifat dan fakta subjek penelitian berdasarkan suatu kerangka pemikiran. Yang kedua, untuk mengeneralisasikan tingkat perbandingan berdasarkan kerangka berpikir atau cara pandang. Yang ketiga, agar dapat menentukan manakah yang terbaik dan yang sebaiknya dipilih. Yang keempat, untuk menganalisa hubungan sebab dan akibat berdasarkan pada pengamatan terhadap akibat dan mencari faktor penyebab melalui suatu data. Jadi, inti dari tujuan penelitian kuantitatif komparasi ini yaitu membandingkan dua persamaan. Setelah hasil penelitian ada, jadi kita memilih mana yang lebih baik dan mana yang lebih bagus. Kemudian komparasi ini bisa disebut dengan komparatif. Nah, komparatif ini berasal dari kata compare, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu membandingkan. Nah, dalam membandingkan ini, jadi kita membandingkan sesuatu yang sama. Kalau kita membandingkan sesuatu yang berbeda, itu namanya bukan komparatif atau membandingkan, tetapi namanya membedakan. Jadi inti dari tujuan ini yaitu kita membandingkan dua persamaan. Kemudian setelah itu kita memilih mana yang lebih bagus dan mana yang lebih baik. Sekian dari saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Kuncoro dari PAIA 2018 dengan NIM 2018 07 20 077. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menulis penelitian komparatif atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian komparatif. Yang pertama yaitu memilih topik. Para peneliti biasanya mencari pengalaman atau situasi yang telah terjadi di dunia nyata, yang mana pencarian tersebut untuk melakukan pengamatan terhadap penelitian yang akan ia tekuni atau yang akan ia ambil. Kemudian yang kedua ditinjau dari literatur. Meninjau literatur tentang topik dapat membantu penelitian mengidentifikasi variabel independen dan dependen. Untuk penelitian ini juga dapat membantu pengidentifikasian variabel asing yang mana dapat berkontribusi pada hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengembangkan hipotesis. Hipotesis penelitian harus menggambarkan dampak dari variabel independen pada variabel dependen secara nyata sehingga dapat ditemukan jalan riset secara sempurna. Kemudian langkah berikutnya yaitu pemilihan kelompok pembanding. Para peneliti juga harus berhati-hati ketika memilih kelompok dan berusaha untuk memilih kelompok yang hanya berbeda dalam hal variabel dependen. Jika memungkinkan, ini akan membantu mengontrol variabel asing dan mengurangi efeknya. Dari beberapa penelitian yang menggunakan teknik ini, seperti pencocokan yang biasa digunakan dalam penelitian
eksperimental dalam upaya untuk menemukan kelompok yang sesuai yang berbeda, terutama dengan adanya variabel independen. Langkah berikutnya yaitu memilih alat untuk mengukur variabel dan mengumpulkan data. Dalam penelitian komparatif, penelitian tidak harus mengimplementasikan protokol perlakuan. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data lah yang memungkinkan dilakukannya perbandingan antar kelompok. Ini biasanya berasal dari sumber data yang ada, survei, wawancara, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya yaitu menganalisis dan menafsirkan hasil. Analisis umumnya menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Untuk menganalisis statistik deskriptif, penelitian biasanya menggunakan ukuran rata-rata, frekuensi, dan standar deviasi. Statistik inferensial yang umum digunakan meliputi ujian T, analisis varian, dan Chi-square. Tes-tes ini membantu penelitian menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik antar kelompok. Ada beberapa kegiatan umum yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian komparatif. Kemudian yang berikutnya yaitu batasi jumlah kasus, pengelompokan, atau negara. Studi komparatif adalah yang terjadi ketika kasus dipilih dengan cermat dan jumlah terbatas. Studi ini biasanya melibatkan tingkat pengetahuan yang signifikan tentang masing-masing yang sulit jika ada terlalu banyak perbandingannya. Dan jika ada terlalu banyak kasus, kelompok, atau negara, untuk membandingkannya meningkatkan kemungkinan kesalahan dan meningkatkan kemungkinan kasus yang tidak relevan berdampak pada hasil kasus. Kelompok atau negara harus mencakup mirip untuk masuk ke dalam beberapa jenis kategori atau mengklarifikasi yang mendefinisikan dan membuat studi komparatif. Kemudian langkah berikutnya yaitu memilih kasus, yang mana studi komparatif tidak menggunakan seleksi acak untuk menempatkan kasus, negara, atau individu ke dalam kelompok. Bahkan, kasus atau kelompok biasanya ditentukan sebelum atau ada. Oleh karena itu, pemilihan kasus, kelompok, atau negara yang cukup mirip untuk memungkinkan perbandingan adalah kunci keberhasilan studi secara keseluruhan. Pertimbangkan aksesibilitas data yang serupa ketika memilih topik. Itu langkah berikutnya, terutama dalam studi komparatif lintas nasional. Penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah mendapat data yang sebanding dari kelompok atau negara adalah hal yang memungkinkan. Misalnya, jika membandingkan ekonomi kedua negara, penelitian harus menyelidiki indikator ekonomi apa yang akan tersedia dan apakah mereka memperbolehkan dilakukannya perbandingan. Kemudian berikutnya yaitu kembangkan kerangka analitik setelah kasus atau negara dipilih. Kerangka analitik adalah aspek atau karakteristik khusus dari kasus perbandingan yang diputuskan penelitian untuk diteliti. Sebagai contoh, jika peneliti memilih untuk membandingkan negara-negara yang pemerintahannya digulingkan dalam 50 tahun terakhir, ia perlu memilih kerangka analitik untuk mempersempit data ke aspek minat tertentu. Penelitian ini didapat misalnya memutuskan untuk fokus pada gaya pemerintahan yang diterapkan. Mengidentifikasi kerangka analitik membuat peneliti tetap fokus hingga tidak ada gangguan dari data lain yang memungkinkan untuk menarik tetapi tidak relevan, seperti sifatnya pertempuran yang menyebabkan penggulingan pemerintah tersebut. Kemudian ada lagi yang menafsirkan hasil.
yang mana ketika menafsirkan hasil, peneliti harus berhati-hati tentang menyatakan bahwa variabel independen menyebabkan variabel dependen karena kekurangannya pengacakan dalam pemilihan subjek penelitian. Dan adanya variabel asing memungkinkan lebih baik untuk menyatakan bahwa hasilnya menunjukkan efek yang mungkin atau penyebab yang tidak mungkin. Desain penelitian eksperimental adalah satu-satunya metode yang benar-benar dapat membangun hubungan sebab akibat yang pasti. Itulah tadi serangkai penjelasan secara rinci mengenai langkah-langkah penelitian komparatif menurut para ahli. Sekian mungkin itu, dan selanjutnya akan diteruskan oleh Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh jurnal kuantitatif komparatif dengan judul jurnal yang saya dapatkan, Komparasi Peningkatan Pemahaman Konsep dan Sikap Ilmiah Siswa SMA yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan Project Based Learning atau PJBL. Jurnal ini dikutip dari e-jurnal Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Pendidikan IPA tahun 2015. Kemudian, tujuan dari jurnal ini adalah mengetahui dan menganalisis perbedaan peningkatan pemahaman konsep dan sikap siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Problem Based Learning dan siswa yang dibelajarkan dengan metode pembelajaran Project Based Learning. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Kemudian, populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPA dari SMA Negeri 1 Susut tahun ajaran 2014-2015, sedangkan sampelnya adalah siswa kelas 11 IPA 1 dan siswa kelas 11 IPA 3 yang ditentukan dengan teknik simple random sampling. Kemudian data dikumpulkan dengan menggunakan tes pemahaman konsep dan kuesioner sikap ilmiah. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dan inferensial menggunakan multivariate analysis of variance MANOVA dengan taraf signifikan 0,05. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Peningkatan pemahaman konsep kimia dan sikap ilmiah siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran PJBL lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang dibelajarkan dengan model PBL. Kemudian yang kedua, peningkatan pemahaman konsep kimia siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran PJBL lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran PBL. Kemudian yang ketiga, peningkatan sikap ilmiah siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran PJBL lebih baik dibandingkan dengan siswa yang dibelajarkan secara PBL. Mungkin cukup sekian, dapat dilanjutkan dengan presentator selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan contoh rumusan masalah pada penelitian kuantitatif komparatif. Rumusan komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih dua atau lebih sampel yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dinilai dari metode, perlakuan lain, atau pada waktu yang berbeda. Untuk contoh yang pertama, itu adakah perbedaan prestasi belajar antara siswa SMP dari sekolah negeri dan swasta? Sebagai variabel penelitiannya, itu prestasi belajar berdasarkan perbandingan dua sampel, yaitu status sekolah yang berbeda, yaitu negeri dan swasta. Lalu contoh yang kedua, adakah perbedaan prestasi belajar antara penerima beasiswa dengan tidak penerima beasiswa di jurusan ekonomi S1? Sebagai variabelnya itu prestasi belajar berdasarkan perbandingan dua sampel, yaitu penerimaan beasiswa dan tidak penerimaan beasiswa. Lalu contoh ketiga, yaitu adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, swasta, dan BUMN? Sebagai variabel penelitiannya itu adalah produktivitas kerja dan dengan 3 sampel, yaitu pegawai negeri, swasta, dan BUMN. Lalu untuk contoh keempat ada seperti adakah perbedaan motivasi belajar dan hasil belajar
antara siswa SMA yang mengikuti program bimbingan belajar dan belajar mandiri. Nah, ini dua variabel dan dua kelompok sampel. Nah, sebagai variabel penelitiannya itu motivasi belajar dan hasil belajar berdasarkan perbandingan dua kelompok, yaitu bimbel dan belajar mandiri. Jadi berbeda dari yang tadi itu satu variabel satu sampel. Nah, kalau ini dua variabel dan dua kelompok sampel gitu. Mungkin ada contoh lain seperti satu variabel dan dua sampel itu, adakah perbedaan motivasi kerja guru antara sekolah di Pulau Jawa dan di luar Jawa? Nah, variabel penelitiannya itu motivasi kerja guru berdasarkan perbandingan di dua wilayah yang berbeda, yaitu Pulau Jawa dan di luar Jawa. Cukup sekian penjelasan dari contoh rumusan masalah komparatif. Oke, bismillah. Di sini saya mau mencoba menganalisis data dari penelitian yang berjudul Studi Komparatif Prestasi Belajar Mahasiswa antara penerima beasiswa dengan tidak penerima beasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan 2011. Dari judul tersebut, kita dapatkan subjek penelitian yaitu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan 2011. Lalu objek penelitiannya yaitu prestasi belajar. Ya, prestasi belajar mahasiswa yang didapatkan dari IPK atau indeks prestasi kumulatif. Lalu jenis data yang ada di penelitian ini yaitu data kuantitatif. Apa data kuantitatif itu? Data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung dengan satuan angka gitu. Karena kan tadi kita mendapatkan IPK mahasiswa. Lalu selanjutnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu cara mencari data menggunakan buku, jurnal, catatan, notulensi atau apapun itu gitu yang bersifat tulisan dokumen gitu. Nah, kalau di penelitian ini itu menggunakan KHS, kartu hasil studi, yang di dalamnya ada IPK seperti itu. Lalu analisis data dari penelitian ini menggunakan dua analisis. Yang pertama analisis deskriptif, yang kedua analisis independen sampel t-test. Analisis deskriptif itu bertujuan untuk mendeskripsikan prestasi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan prestasi mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa. Nah, lalu yang kedua analisis independen sampel t-test, yaitu menggunakan statistik komparatif. Analisis komparatif ini bertujuan untuk menguji apakah ada perbedaan antara mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan yang tidak mendapatkan beasiswa. Nah, langkah-langkahnya ada 7, yaitu penginputan data ke SPSS, lalu menentukan hipotesis pengujian F-test dan T-test, membandingkan probabilitas atau signifikan F-test, lalu kesimpulan pengujian F-test. Nomor 5 menentukan T-able, nomor 6 membandingkan T-hitung dengan T-table, lalu menarik kesimpulan T-test gitu. Nah, langkah-langkah ini hasilnya sudah ada di dalam tabel 1 dan tabel 2. Jadi langsung saja kita sambungkan ya. Langkah yang pertama kan menginput data ke SPSS. Jadi data yang kita input itu merupakan jumlah keseluruhan dari IPK mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa. Lalu kita cari rata-ratanya. Yang kedua itu kan menentukan hipotesis pengujian. Nah, ini dengan cara menentukan rata-rata dari kedua data itu. Lalu kita bandingkan. Nah, di sini didapatkan rata-rata penerima beasiswa itu 31694,
lalu yang tidak menerima beasiswa itu 2,6079. Nah, kalau kita bandingkan ini merupakan rata-rata yang berbeda gitu ya. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan antara prestasi belajar mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa. Nah, lalu kemudian langkah yang kelima itu terdapat pada tabel 2, yaitu menggunakan independent sample test. Independent sample test ini bertujuan untuk melihat apakah benar ada perbedaan antara mahasiswa yang tidak menerima beasiswa dan mahasiswa yang menerima beasiswa gitu. Jadi ini lebih ke penggunaan program SPSS-nya itu sendiri. Kalau langkah pertama tadi kan hanya mencari hipotesis dari kita itu menggunakan rata-rata atau mean. Nah, tapi kalau yang independen ini kita menggunakan program SPSS-nya ini gitu. Jadi di program ini ada standar signifikasi gitu. Standarnya yaitu 5%. 5% ini ada 68 dan ada 1,997. Ya. Jadi jika kita menghitung ini dan hasil dari data tersebut itu lebih dari 68 atau lebih dari 1,997, berarti data yang kita dapatkan itu signifikan. Namun kalau kurang dari 68 atau kurang dari 1997, itu berarti data yang didapatkan tidak signifikan atau tidak ada perbedaan. Ya, sekarang kita lihat di tabel. Di tabel di situ signifikannya yaitu 069. Sedangkan standar signifikannya tadi yaitu 69. Berarti otomatis 69 lebih besar dari 68. Otomatis ada signifikan. Lalu selanjutnya coba kita lihat menggunakan 1,997. Hasilnya di situ yaitu 3,362. Ya, kalau dibandingkan 3,362 dengan 1,997, jelas 3,362 atau data kita itu lebih besar daripada standar signifikan. Nah, karena keseluruhannya ini lebih besar dari standar signifikan, maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan prestasi belajar antara mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa. Seperti itu. Mungkin cukup sekian analisis dari saya. Oh iya, tambahan, jika di sini ada tulisan 3,334, ya, sedangkan di tabel sendiri 3,3362. Kalau saya pribadi, saya lebih ke condong melihat ke tabelnya sendiri daripada di deskripsinya itu gitu, karena ya yang di tabel itu 3,362. Jadi perbandingan yang saya tadi menggunakan 3,362 gitu, tidak seperti penjelasan di bawahnya menggunakan 3,34. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kelebihan dari metode penelitian kuantitatif komparasi. Yang pertama, kelebihannya itu metode ini merupakan sebuah bentuk penelitian yang baik atau yang layak dalam banyak hal apabila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilaksanakan atau dilakukan. Kemudian, kelebihan yang kedua, metode ini memiliki kemampuan menciptakan atau menghasilkan informasi yang bermanfaat atau yang berguna terkait dengan fenomena yang dipersoalkan, seperti apa yang terjadi, dengan apa, dan dalam kondisi yang bagaimana. Nah, maka dari itu, metode ini adalah alat eksplorasi yang berharga. Kemudian, kelebihan yang ketiga, penelitian ini bisa memperbaiki teknik, terus metode statistika
desain dengan pengontrolan fitur-fitur secara parsial. Maka metode ini adalah salah satu studi yang lebih dipertahankan. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan tentang kekurangan dari penelitian kuantitatif komparasi. Yang pertama adalah sulit untuk memilih faktor penyebab yang sesuai secara aktual. Nah, penelitian ini tidak hanya memiliki satu faktor penyebab, namun memiliki berbagai penyebab, sehingga untuk menyesuaikan atau memilih yang sesuai itu sangat sulit. Kemudian, yang kedua adalah suatu fenomena bukan hanya dihasilkan oleh berbagai penyebab, tapi juga berasal dari penyebab lain yang berasal dari kejadian lain. Penelitian ini memiliki variabel sama, tetapi yang ketiga adalah tidak memungkinkan penentuan subjek yang terkontrol. Nah, seperti contoh yang saya beri contoh tadi, prestasi belajar antara peserta didik yang ditugasi pekerjaan rumah secara individu dengan secara kelompok. Nah, di mana di sini subjeknya adalah peserta didik. Jadi dia ditugasi pekerjaan rumah. Jadi kita tidak bisa mengontrol tingkah laku mereka, kegiatan mereka. Jadi untuk menentukan subjek itu sangat sulit. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh Saudari Arum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan penelitian kuantitatif komparasi. Kekurangan utama pada desain kuantitatif komparasi ini adalah tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas atau variabel independen. Karena pada kuantitatif komparasi ini kita akan membandingkan antara dua variabel maupun antara dua sampel atau lebih. Maka kita tidak hanya terfokus pada satu variabel maupun satu sampel saja. Maka fokus kita pun akan terbagi kepada beberapa variabel maupun kepada beberapa sampel. Selanjutnya, apabila hubungan antara dua variabel maupun dua sampel sudah terungkap, penentuan mana penyebab ataupun mana akibat akan cenderung sulit karena kita akan membandingkan antara dua variabel maupun dua sampel, dan setelah itu baru kita akan menentukan manakah penyebab mana akibatnya. Hal ini cenderung sulit jika dibandingkan apabila kita hanya membandingkan satu variabel saja. Apabila kita fokus terhadap satu variabel, kita akan cenderung mudah untuk menentukan manakah penyebab dan akibat dari suatu permasalahan dibanding ketika kita membandingkan antara dua variabel maupun dua sampel. Selanjutnya, pengklasifikasian subjek ke dalam kelompok dikotomi. Misal, kelompok berprestasi, anak-anak berprestasi, dan anak-anak yang kurang berprestasi. Untuk tujuan perbandingan, misal untuk tujuan perbandingan kualitas belajar dan sebagainya. Akan tetapi, dua sampel ini akan cenderung bermasalah karena kategori ini cenderung samar, berubah-ubah, maupun bersifat sementara. Kita ambil contoh anak berprestasi dan kurang berprestasi. Anak-anak yang kurang berprestasi apabila nanti dibimbing, maka akan cenderung dapat berubah ataupun dapat lebih berprestasi lagi. Maka hal ini cenderung sementara, dan juga kita masih sulit untuk mengklasifikasikan bagaimanakah ciri-ciri ataupun bagaimanakah tingkatan seseorang bisa dikatakan berprestasi. Karena seperti yang kita tahu, berprestasi itu tidak hanya terfokus pada satu atau dua hal saja. Ada yang berprestasi dalam bidang non-akademik maupun berprestasi di bidang akademik. Nah, hal ini cenderung sulit untuk mengklasifikasikan hal tersebut. Selanjutnya adalah kesulitan bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan suatu hasil, tapi merupakan sebuah kombinasi ataupun interaksi dari beberapa faktor yang berkaitan di kondisi tertentu. Dikarenakan kuantitatif komparasi menggunakan dua variabel atau lebih maupun dua sampel atau lebih, maka tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan suatu hasil. Kan tapi kita terlebih dahulu harus membandingkan antara dua variabel maupun dua sampel, sehingga akan menghasilkan beberapa kemungkinan atau beberapa
faktor yang nantinya baru akan menghasilkan suatu hasil. Jadi kita tidak langsung menemukan satu faktor tunggal yang langsung akan mendapatkan suatu hasil tertentu. Selanjutnya referensi, ini adalah beberapa referensi kelompok 3 dalam presentasi terkait materi kuantitatif komparasi pada hari ini. Ada buku metodologi research, metodologi penelitian pendidikan, statistik parametrik untuk penelitian kuantitatif, metodologi penelitian, maupun beberapa jurnal yang membantu pemahaman kami dalam menyampaikan materi pada hari ini. Baiklah, ini dari kami kelompok 3. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan maupun kesalahan dari kami dalam menjelaskan materi kuantitatif komparasi pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.